Pernah nggak sih kamu merasa sudah punya tujuan, tapi rasanya nggak pernah sampai-sampai? Kamu semangat di awal, tapi lama-lama kehilangan arah. Mungkin masalahnya bukan di tujuanmu, tapi di kebiasaan-kebiasaan kecil yang tanpa sadar kamu lakukan setiap hari. Di video ini kita bakal bahas 7 kebiasaan buruk yang bisa bikin kamu kehilangan fokus. Yuk disimak satu persatu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kebiasaan menunda-nunda adalah musuh besar dari fokus. Banyak orang yang merasa mereka hanya butuh mood atau waktu yang tepat untuk mulai bergerak. Padahal, waktu terus berjalan dan kesempatan bisa hilang begitu saja. Contohnya, kamu sudah tahu harus belajar untuk ujian minggu depan, tapi di sela-sela belajar, kamu malah scroll TikTok sambil bilang, nanti aja deh masih banyak waktu. Tiba-tiba sudah malam H-1. Baru panik. Ini nggak cuma bikin stres, tapi juga bikin hasilnya nggak maksimal. Menunda pekerjaan kecil bisa menumpuk menjadi beban yang besar. Ini bisa bikin kamu kehilangan semangat dan merasa overwhelmed. Akhirnya, tujuan yang ingin kamu capai menjadi terasa makin jauh. Solusinya adalah membiasakan diri dengan teknik seperti 5-minute rule. Mulai saja dulu selama 5 menit. Biasanya setelah mulai kamu akan lebih mudah untuk lanjut. Jangan tunggu motivasi karena aksilah yang melahirkan motivasi. Kalau kamu ingin fokus, berhentilah menunggu waktu yang tepat. Buat waktu itu jadi tepat dengan mulai sekarang juga. Selanjutnya, terlalu banyak multitasking. Multitasking terdengar keren, tapi sebenarnya bikin kamu kurang produktif. Otak manusia sebenarnya nggak dirancang untuk mengerjakan dua hal yang butuh fokus tinggi secara bersamaan. Misalnya, kamu sambil kerja, sambil buka WhatsApp, sambil dengerin YouTube, sambil balas email. Akhirnya, nggak ada yang benar-benar selesai dengan baik. Fokusmu terpecah dan kamu malah capek tanpa hasil maksimal. Setiap kali kamu berpindah dari satu tugas ke tugas lain, otakmu butuh waktu untuk menyesuaikan. Ini disebut switching cost, dan itu bikin energi kamu cepat habis. Yang membuat kamu jadi capek, terus istirahat, dan akhirnya tujuan yang ingin kamu capai juga nggak kesampaian. Daripada multitasking, mending kamu pakai teknik deep work. Fokus penuh selama 25-30 menit ke satu tugas, lalu istirahat, kemudian lanjut lagi mengerjakan tugas berikutnya. Ini jauh lebih efektif dan hasilnya lebih terasa. Ingat, menyelesaikan satu hal dengan baik jauh lebih baik daripada mengerjakan banyak hal tapi setengah-setengah atau nggak maksimal. Tidak punya prioritas yang jelas. Banyak orang gagal bukan karena mereka nggak punya tujuan, tapi karena mereka nggak tahu mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Tanpa prioritas, kamu akan mudah terdistraksi oleh hal-hal yang nggak penting. Contohnya begini, kamu ingin membangun bisnis online, tapi hari ini kamu malah lebih sibuk ngurusin kesempurnaan feed Instagram kamu yang belum terlalu penting ketimbang menyelesaikan desain produk yang ingin kamu jual. Hasilnya, rencana bisnismu mandek atau bahkan bisa gagal. Dalam hal ini, prioritas yang jelas membantu kamu menentukan energi dan waktu ke hal yang paling berdampak. Tanpa prioritas yang jelas, kamu hanya kelihatan sibuk, tapi nggak efektif. Dan ini berbahaya banget kalau dibiarkan terus-menerus. Hal ini bisa menyebabkan tujuan yang ingin kamu capai tidak akan pernah berhasil. Solusinya, kamu bisa buat daftar pekerjaan, lalu urutkan berdasarkan urgensi dan dampaknya. Fokus dulu ke yang paling penting. Ini akan membantu kamu tetap berada di jalur utama untuk mencapai tujuanmu. Tanpa prioritas, kamu seperti berlayar tanpa kompas. Kamu berjalan tanpa arah yang jelas. Tidak menjaga kesehatan fisik dan mental. Fokus nggak akan bertahan kalau tubuh dan pikiranmu lelah. Banyak orang yang kejar target tapi lupa istirahat, makan sembarangan dan tidur larut setiap malam. Coba ingat,
Kapan terakhir kamu merasa sangat lesu dan gak bisa mikir jernih? Mungkin karena kamu kurang tidur, makan sembarangan, atau bahkan gak pernah olahraga. Tubuh yang sehat mendukung pikiran yang jernih. Pikiran yang jernih membantu kamu fokus. Jadi jangan abaikan hal sederhana seperti tidur cukup, makan bergizi, dan olahraga ringan. Mental juga perlu dijaga dan dirawat. Terlalu stres atau penuh tekanan bisa membuat kamu cepat menyerah, apalagi saat menghadapi rintangan yang berat. Seperti salah satu ungkapan dari puisi satiris karya Juvenal, seorang penyair Romawi yang berbunyi mens sana in corpore sano, yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Maknanya adalah bahwa untuk mencapai sebuah tujuan, maka harus selaras kesehatan antara tubuh dan pikiran, sehingga kamu harus menjaga kesehatan fisik dan mental secara bersamaan. Bagaimana caranya? Kamu bisa buat jadwal healing sekali dalam seminggu, lakukan aktivitas santai yang kamu senangi, dan kamu bisa lakukan meditasi dengan memusatkan pikiranmu kepada hal-hal yang membuat kamu tenang. Selanjutnya, terlalu banyak konsumsi konten. Kebiasaan scroll media sosial, nonton YouTube tanpa arah, atau baca terlalu banyak artikel bisa membuat kamu merasa produktif, padahal kamu cuma sibuk belajar tanpa praktik. Misalnya, kamu ingin belajar bisnis. Kamu nonton puluhan video tentang cara jualan, strategi iklan, dan lain-lain. Tapi seminggu kemudian, kamu masih belum jualan apa-apa. Di dalam otakmu penuh dengan ide-ide dan ilmu-ilmu hasil dari konsumsi konten, tetapi tidak ada satupun dari ide dan ilmu itu yang pernah kamu realisasikan ke dunia nyata. Kamu terlalu sibuk konsumsi konten, tapi nggak pernah dieksekusi. Konsumsi konten yang berlebihan bisa bikin kamu masuk ke dalam overthinking mode, yaitu keadaan di mana seseorang terjebak dalam pikiran yang berlebihan, biasanya karena terlalu banyak menganalisis, meragukan, atau memikirkan sesuatu secara terus-menerus, tanpa mengambil tindakan nyata. Jadi semakin banyak yang kamu tahu, kadang malah bikin kamu takut untuk memulai. Konten itu penting, tapi harus diimbangi dengan realisasi. Setelah belajar satu hal, langsung praktikkan. Baru lanjut belajar lagi kalau memang perlu. Ingat, belajar tanpa aksi itu hanyalah ilusi. Kamu merasa berkembang padahal kamu hanya muter-muter di tempat, nggak kemana-mana. Karena sejatinya, praktik di lapangan itu lebih penting daripada teori. Berikutnya, terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Saat kamu terlalu sering melihat pencapaian orang lain, kamu bisa merasa rendah diri atau minder. Ini bisa bikin kamu ragu pada tujuanmu sendiri. Contoh sederhananya, kamu lagi mulai bisnis kecil-kecilan, terus kamu scroll Instagram atau TikTok, di sana kamu lihat temanmu sudah punya kantor sendiri. Akhirnya kamu mikir, ngapain ya gue mulai? Gue udah kalah jauh sama dia. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain bisa bikin semangatmu luntur. Padahal, setiap orang punya waktu dan jalur masing-masing. Ini bukan tentang siapa yang cepat, tapi siapa yang tetap jalan dan mau berproses. Kalau kamu terus bandingkan dirimu dengan orang lain, kamu nggak punya waktu untuk fokus pada prosesmu sendiri. Ini sebenarnya adalah jebakan yang sangat halus, tapi dampaknya bisa sangat kuat untuk jangka ke depannya. Jadi, belajar untuk menghargai prosesmu sendiri, sekecil apapun itu. Fokus pada langkahmu, percaya pada dirimu sendiri, bukan pada kesuksesan orang lain. Karena enggak semua bunga harus mekar di saat yang bersamaan. Bisa saja kamu mekar di bulan berikutnya. Anggap saja kamu sedang dalam proses menjadi bunga yang indah. Tanamkan dalam benakmu, orang lain saja bisa, kenapa saya tidak bisa? Dan yang terakhir, lingkungan yang tidak mendukung. Lingkungan bisa jadi faktor besar dalam menjaga fokus. Kalau kamu berada di sekitar orang-orang yang suka mengeluh, menyalahkan keadaan, atau malas bergerak, kamu bisa ikut-ikutan. Misalnya, kamu niat bangun pagi buat olahraga, tapi teman kosmu malah ngajak begadang main game. Lama-lama kamu ikut kebiasaan mereka, begadang lalu bangun siang, dan lupa pada tujuanmu. Kamu adalah cerminan dari orang-orang yang paling sering kamu temui di sekitar. Kalau kamu ingin sukses,
Dekatilah orang yang punya energi positif, semangat, dan mendukung perkembanganmu. Lingkungan yang baik bukan cuma soal fisik, tapi juga suasana digital. Unfollow akun-akun yang bikin kamu insecure dan follow mereka yang menginspirasi dan membuat kamu merasa termotivasi. Tapi jangan berlebihan. Ganti lingkungan, ganti pola hidupmu. Fokus lebih mudah dijaga kalau kamu berada di tempat yang mendukungmu untuk terus bertumbuh dan berkembang. Nah, itu dia 7 kebiasaan buruk yang bikin kamu kehilangan fokus dalam mengejar tujuan. Dari menunda sampai lingkungan yang toksik, semua itu bisa kamu ubah mulai dari hari ini. Kamu nggak harus berubah drastis dalam semalam. Tapi mulai dari satu perubahan kecil hari ini, bisa jadi awal dari hidup yang jauh lebih fokus dan terarah. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share ke temanmu, dan subscribe untuk video inspiratif lainnya. Tulis juga di komentar kebiasaan mana yang paling sering kamu lakukan dan bagaimana kamu mau memperbaikinya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat meraih tujuanmu.